Sam, ibu perhatikan kamu dari tadi kok diam aja? Ada apa, Nak? Tidak ada apa-apa, Bu. Benerkah? Tadi siang ibu lihat ada vas bunga yang jatuh di dekat jendela. Vas kesukaan ibu yang warna biru. Oh, itu tadi jatuh sendiri, Bu. Jatuh sendiri? Ibu ingat kok ibu meletakkannya cukup jauh dari jangkauanmu. Ibu juga lihat ada sedikit pecahan kaca di dekat bolamu. Apa bolamu menyenggolnya, Nak? Maaf, Bu. Aku tadi main bola di dalam rumah. Terus nggak sengaja menendang terlalu keras. Jadi bolanya kena vas itu. Aku takut dimarahin ibu. Nah, itu dia. Ibu sudah menduga ada sesuatu. Terima kasih ya, Nak. Kamu udah jujur. Ibu tahu kamu takut. Tapi mengakui kesalahan itu jauh lebih baik daripada menyembunyikannya. Aku janji, Bu, gak akan main bola lagi di dalam rumah. Aku minta maaf ya, Bu, sudah memecahkan vas ibu. Ibu menghargai kamu karena mengakui kesalahanmu dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Itu yang paling penting. Vasnya memang pecah, tapi itu bisa diganti. Yang tidak bisa diganti itu kalau kamu gak jujur sama ibu. Jadi ibu tidak marah? Ibu tidak marah karena kamu jujur. Ibu sedikit sedih karena vasnya pecah. Tapi ibu lebih senang kok karena anak ibu berani mengakui kesalahannya. Dan itu menunjukkan kamu anak yang hebat dan bertanggung jawab. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Nak. Sekarang ibu mau bercerita ya tentang anak yang berdosa tetapi mau bertobat. Cerita ini dulu diceritakan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kamu panggil adikmu dulu yuk supaya ikut mendengarkannya. Baik, Bu. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang makan bersama dengan para pemungut cukai. Murid-muridnya juga ikut makan bersama dengan mereka. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat melihat Yesus makan bersama dengan mereka. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat memandang para pemungut cukai sebagai orang yang berdosa. Karena para pemungut cukai itu bekerja untuk Kaisar Roma yang menjajah orang Yahudi. Para pemungut cukai itu ikut menjajah bangsanya sendiri. Menurut mereka, para pemungut cukai itu harus dijauhi. Guru, mengapa engkau makan bersama para pemungut cukai itu? Guru adalah orang yang baik, dekat dengan Allah. Mereka itu adalah orang-orang berdosa. Tidak layak engkau dekat-dekat dengan mereka, apalagi makan bersama mereka. Aku dekat dengan mereka, bukan untuk membiarkan mereka tetap berdosa. Aku sedih melihat mereka berdosa. Lalu, untuk apa guru bergaul dengan mereka? Aku ingin mereka bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mereka ini orang berdosa, Guru. Biarlah Allah menghukum mereka. Itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Dengan cerita yang akan aku sampaikan kepadamu, kamu akan mengerti apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Ada seorang bapak yang kaya raya yang memiliki 2 orang anak. Anak yang sulung namanya Yared. Ia adalah seorang yang rajin bekerja dan patuh kepada ayahnya. Ia mau bekerja keras untuk mengurus harta ayahnya. Walaupun ayahnya memiliki banyak pekerja, si sulung itu mau bekerja di ladang, mengolah tanah, dan mengawasi orang-orang yang mengurus ternak ayahnya. Anak yang bungsu bernama Yonas. Tidak seperti kakaknya, Yonas sering malas bekerja. Ia tampak selalu gelisah dan menginginkan hidup senang tanpa kerja keras. Ayah, sampai kapan aku harus bekerja seperti ini? Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Hanya di rumah
dan setiap harinya hanya bekerja di ladang. Aku lelah, Ayah. Aku ingin pergi dan melihat dunia luar. Yonas, jangan bicara begitu. Kita punya banyak kekayaan di rumah kita ini. Hidup kita lebih baik dari banyak orang lain. Kita bisa makan makanan enak. Kita bisa membeli baju yang bagus-bagus. Apalagi yang kau inginkan, Yonas? Aku ingin hidup bebas, Kak. Aku ingin menikmati hidup. Aku bosan kerja di ladang terus. Bapak, berikanlah kepada aku bagian harta yang harusnya menjadi bagianku sekarang. Kamu bicara apa, Yonas? Apakah kamu sudah gila? Bapak kita masih hidup dan sehat. Kamu ingin ayah cepat meninggal? Yonas, apakah kamu yakin dengan ucapanmu? Ya, Ayah. Aku sangat yakin. Aku ingin pergi menikmati hidupku sendiri. Baiklah, Yonas, jika itu memang keinginanmu. Bapak menunjukkan harta yang menjadi bagian Yonas sebagai anak bungsu. Ada tanah, ternak, perhiasan, dan pakaian. Anak itu pun menjual semuanya dan memperoleh banyak sekali uang. Banyak sekali. Sesudah itu, dengan mengendarai keledai, ia pergi meninggalkan rumah bapaknya, membawa sejumlah besar uang. Bagaimana Bapak bisa membiarkan Yonas menjual semua bagian hartanya? Mengapa Bapak membiarkan dia pergi? Dia pasti akan menghamburkan semuanya. Biarkan adikmu melakukan apa yang diinginkannya. Yonas pergi ke negeri yang jauh. Di negeri itu ia menghamburkan seluruh uangnya. Setiap hari ia berpesta dengan teman-teman barunya. Ia tidak ingat bapak dan kakaknya. Ia tidak berpikir bahwa uangnya akan habis. Yonas, kamu ini memang dermawan. Malam ini kita akan berpesta lagi. Setiap hari kita bergembira. Tentu saja, hidup ini untuk dinikmati bukan? Kita akan terus berpesta. Uangku masih banyak. Tambah lagi minumanmu. Enak sekali minuman ini. Namun, kesenangan itu tidak bertahan lama. Uang Yonas pun sudah habis. Kelaparan hebat melanda negeri itu. Yonas ditinggalkan sendirian. Tidak ada lagi teman-teman yang pernah menemaninya berpesta pora. Yonas pun mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang, supaya bisa membeli makanan. Ada orang yang mau mempekerjakan dia, tetapi untuk mengembalakan babi. Ia terpaksa menerima pekerjaan ini supaya bisa bertahan hidup. Suatu kali, Yonas kelaparan, perutnya kosong. Ia ingin sekali mengisi perutnya dengan makanan babi. Tetapi pemilik babi itu tidak mau memberikan makanan babi kepadanya. Hai babi-babi, beruntung sekali kalian. Kalian makan rakus sekali. Kelihatannya enak sekali. Aku ingin memakan makanan yang kalian makan, tapi tidak ada yang memberikannya. Kalian makan kenyang. Aku kelaparan. Betapa bodohnya aku. Di rumah bapakku ada banyak pekerja. Mereka semua berlimpah makanannya. Semuanya selalu makan sampai kenyang. Tidak pernah ada yang kelaparan. Aku di sini bisa kelaparan sampai mati. Dulu itu aku orang kaya. Tidak pernah kekurangan apapun. Sekarang nasibku lebih buruk daripada babi-babi ini. Mereka bisa makan dengan lahap. Sedangkan aku minta makanan babi itu saja tidak boleh. Aku akan bangkit dan pergi ke Bapak. Aku akan bertanya kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Aku hanya memohon Bapak, jadikanlah aku sebagai salah satu seorang pekerja di rumah Bapak, supaya aku bisa makan. Sang bapak tak pernah berhenti berharap. Setiap hari matanya menatap jauh ke cakrawala, menanti kembalinya anak bungsunya. Sebentar-sebentar ia menengok ke jalan. Lihat, itu dia, itu Yonas.
Bapak, Bapak. Anakku, anakku, kamu pulang anakku. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Cukup nak. Cepat, bawa jubah yang terbaik dan pakaikanlah padanya. Kenakan cincin di jarinya. Jangan lupa, kenakan juga sepatu di kakinya. Baik, Tuan. Lalu, sembelihlah anak lembu yang tambun. Kita adakan pesta, kita bersukacita. Sebab anakku ini sudah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan ditemukan kembali. Baik, Tuan. Kami akan siapkan pesta. Yared sedang bekerja di ladang. Ketika pulang dan sampai di dekat rumah, ia heran mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ia pun memanggil seorang pelayan. Pelayan, sini kamu. Ada apa, Tuan? Ada suara musik dan nyanyian seperti orang berpesta. Ada apa di rumah? Adikmu telah pulang, Tuan. Ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun dan mengadakan pesta. Ayahmu senang sekali karena ia dapat menemukan Yonas dalam keadaan sehat. Untuk apa anak itu pulang? Dia sudah tidak punya bagian lagi di rumah ini. Semua bagiannya sudah dia jual. Bagaimana Bapak ini? Mengapa Bapak mau menerima Yonas? Masuklah, Tuan. Ikutilah pesta ini. Aku tidak mau masuk, apalagi ikut berpesta. Ayo nak, ikutlah berpesta. Kita harus bergembira karena adikmu pulang. Bapak, aku sudah bertahun-tahun melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku, Bapak belum pernah memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak untuk berfoya-foya. Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan semua yang aku miliki adalah milikmu. Kita patut bersukacita karena adikmu telah mati, tapi hidup kembali. Ia telah hilang, tetapi ditemukan kembali. Demikianlah anak yang hilang kembali ke rumah. Ia tidak hanya mendapatkan pengampunan, tetapi juga kasih Bapa. Nah, sekarang karena Sam udah jujur, bagaimana kalau kita bersihkan pecahannya bersama-sama yuk? Lalu nanti kita bisa cari ide bagaimana kita bisa mengganti vasnya ya. Mungkin kita bisa menabung sedikit dari uang jajanmu. Atau ibu bisa bantu mencarikan yang baru. Iya, Bu. Aku mau bantu bersihkan. Aku bantu ya, Bu. Bagus. Ingat ya, sayang, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahannya dan belajar darinya adalah orang yang akan menjadi lebih baik.